Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap Anda sekalian sehat, semuanya dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Amin. Ya, kembali masuk hari Senin. Banyak orang gak suka hari Senin karena habis liburan rasanya lelah, capek. Aduh, tiba-tiba harus kerja penuh. Ya, tapi tidak sedikit juga yang work from home. Ada juga yang memang masih bergumul dengan pekerjaan. Apapun situasi saudara, kita percaya ada Tuhan yang tidak meninggalkan kita, yang setia akan menolong kita. Amin. Ya, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kembali Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi kami. Mari singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap, kami bisa mengerti dan mengerjakan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, firman Tuhan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal pasal yang ke-18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Seringkali di dalam setiap acara saya renungan seperti ini, di akhir acara tetap semangat. Saya selalu memotivasi dengan kata-kata itu karena memang betul, karena orang yang bersemangat ini dapat menanggung penderitaannya, beban hidupnya, pergumulannya. Ya, tidak ada orang yang hidup di dunia ini tanpa pergumulan, tanpa masalah. Betul? Ya. Kalau ada orang mengatakan, aku nggak punya masalah. Nah, itu masalah. Karena sesungguhnya setiap orang pasti punya masalah. Nah, tergantung bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menghadapinya. Ya, tetapi kalau kita punya masalah, ingatlah untuk tetap bersemangat. Karena dengan bersemangat, kita akan sanggup menanggung beban penderitaan atau masalah yang kita hadapi, ya. Bahkan dikatakan, tapi kalau sudah semangatnya nggak ada, ya, siapa yang bisa memulihkan semangat itu? Ya. Nah, jadi jemaat dikasih Tuhan, mari jaga hati kita, ya, jangan jadi lemah, jangan jadi kendor, ya. Amsal 24 ayat 10 juga dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nih, di masa kesesakan, sedang dalam pergumulan, sedang punya beban berat, tetapi malah tawar hati. Malah jadi istilahnya tawar hati itu istilah lainnya itu mulai nggak ada rasanya, mulai rasanya kehilangan semangat. Ya, tawar hati itu kehilangan semangat, lokro jawabannya. Ya kalau sudah seperti itu dikatakan kecil kekuatan, tambah gak berdaya, saudara. Saat bergumul, saat punya masalah, saat dalam beban berat, saudaraku harus jaga semangat itu untuk ada. Selalu positive thinking, selalu percaya di balik apa yang tidak baik itu, di balik apa yang tidak mengenakan itu, di balik semua pergumulan dan permasalahan yang terjadi. Percayalah, ada yang baik. Di balik semua yang kelihatan negatif, ada yang positif. Ya, ini yang harus kita pegang supaya kita jangan jadi ngelukro, jangan jadi lemah. Ya, percayalah Tuhan tidak kurang cara untuk menolong umatnya. Tuhan tidak kurang cara untuk bisa menyelamatkan kita selama kita tetap bersemangat dan tetap percaya kepada Tuhan. Contohnya Daud, ya. Saya ambil dari 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit. Ya, ini ya dikatakan sangat terjepit. Ini kan kesesakan yang luar biasa yang dihadapi. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Wish. Rakyat yang selama ini dia pimpin itu mau melempari dia dengan batu. Perhatikan. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lah ini kuncinya. Daud tidak menjadi kecut hati atau tawar hati. Daud tidak menjadi ngelokro, tetapi dia justru memperkuat percayanya kepada Tuhan. Itu kunci kemenangan Daud. Ya, ini kisahnya tentang Siklak ya. Sering kita ambil contoh itu bagaimana anak, istri Daud dan juga rakyat atau pasukan atau orang yang bersama-sama dengan dia itu semua hilang. Ketika mereka ditinggal di Siklak, ya, saat Daud dan rombongan pergi, saat kembali lagi sudah nggak ada. Dan tidak tahu kemana perginya. Ternyata Siklak itu dibakar dan semua istri, anak, termasuk harta bendanya Daud ini dirampas orang-orang Amalek. Ya, kisahnya nanti lain waktu sudah bisa baca ya.
Tetapi yang terjadi, Daud pada saat kecepit seperti itu, dia tidak jadi tawar hati. Sudah deh Tuhan, terserah lah. Enggak, dia cari Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Ini contoh yang baik. Saat engkau kecepit, saat engkau kehilangan kekuatan, jangan jadi lemah. Ayo cari Tuhan, dia sumber kekuatan. Ya, Daud ketika menemukan sumber kekuatan yaitu Tuhan, dia mendapat petunjuk dari Tuhan. Dia mulai setia lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan singkat cerita, Daud bisa menemukan istri, anak-anak, dan semua harta bendanya, dan seluruh rakyat yang sebelumnya ditawan oleh orang-orang Amalek. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan tidak kurang cara. Percayalah bahwa Tuhan pasti bisa menolong kita. Dan Tuhan pasti menolong kita. Selama kita tidak putus asa. Selama kita tidak menyerah. Selama kita tidak tawar hati. Selama kita tidak putus asa. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti menolong kita. Apapun pergumulan saudara. Apapun permasalahan saudara. Besar, kecil, berat, ringan. Selama kita bersama dengan Tuhan. Satu kuncinya, andalkan Tuhan. Yang kedua, jaga hatimu untuk tidak tawar hati. Ya, karena semakin sesak, semakin kecil kekuatan kita kalau sampai tawar hati. Kalau sampai ngelukro, nggak bersemangat. Ayo, tetap bersemangat. Positif thinking. Aku yakin, aku bisa sebab Tuhan bersamaku. Aku bisa karena Tuhan yang menyertai aku, pasti menolong aku. Amin. Yuk, maju terus ya, kuat terus di dalam Tuhan. Apapun pergumulan saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur. Biarlah renungan ini menguatkan kami. Pagi ini Tuhan, kami yang mulai putus asa, kami yang mulai jenuh dengan pergumulan yang kami hadapi, mungkin sudah sekian lama tidak juga menemukan solusi. Hari ini Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau. Hari ini kami mau tetap bersemangat dan tidak putus asa. Karena kami percaya Engkau pasti tolong kami. Engkau pasti berikan solusi. Engkau pasti beri kemenangan. Dan kembali Tuhan, kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami menyerahkan hidup kami, segala aktivitas kami. Dalam perlindungan-Mu Tuhan, jauhkan kami dari bahaya, virus corona dan segala yang dari si jahat. Damai, sejahtera, sukacita, aman dan selamat dalam lindungan-Mu. Bahkan berkat-Mu menyertai kami. Supaya bukan hanya kami yang diberkati, tetapi kami jadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap jaga hatimu. Jangan tawar hati pada masa kesesakan. Supaya kekuatanmu tidak jadi lemah. Supaya kekuatanmu nggak jadi kecil. Tapi bersemangat. Supaya kita selalu beroleh kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.